Shalom saudaraku, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Dan seperti yang sudah sering saya katakan bahwa kalau dikatakan akan menonjol berarti semakin hari akan semakin banyak orang yang memiliki sifat seperti ini, saudara. Ya, dan sekarang kita sudah memasuki sifat ke-17, yaitu berlagak tahu atau sok pinter. Rupanya sifat berlagak tahu, sok pinter ini masuk juga, saudara, ya, sebagai salah satu dari sifat buruk dari 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Kenapa bisa menjadi bagian daripada 18 sifat buruk itu? Karena memang, saudara, orang yang berlagak tahu, sok pinter ini bukan saja merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Karena biasanya orang yang berlagak tahu, sok pinter ini akan mengucapkan kata-kata yang meyakinkan orang lain padahal kosong, saudara. Ya, orang ini hanya ingin terlihat pintar. Orang ini hanya ingin dihargai sehingga dia berusaha meyakinkan orang dengan pikirannya yang terbatas, saudara. Dan ini merupakan orang yang tidak punya pengertian. Dia bukan orang yang bijaksana. Tanpa sadar dia akan menjerumuskan orang dengan apa yang dia sampaikan, saudara. Sedangkan firman Tuhan saja kita diperintahkan untuk merenungkan, ya. Merenungkan itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kita akan mencari intisarinya dulu, memahami dengan benar dulu, baru kita akan bertindak. Padahal firman Tuhan loh, saudara. Kalau firman Tuhan itu kan diperintahkan kita harus melakukan firman Tuhan. Begitupun Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk merenungkannya dulu sebelum bertindak, sebelum melakukan firman Tuhan itu. Apalagi, saudara, ketika kita di dalam interaksi dengan orang lain, ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, ya, ada banyak informasi yang palsu, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bersumber dari orang-orang yang sok pintar ini, saudara, yang berlagak tahu. Ya, hari-hari ini kita mendapati, ya, WA misalnya atau di medsos, informasi yang sebetulnya tidak jelas kebenarannya itu disebarluaskan sama orang-orang yang sok pintar, yang berlagak tahu. Ini membahayakan, saudara. Karena firman Tuhan saja kita harus renungkan. Ya, Yosua 1 ayat 8 misalnya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Tuhan minta, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi, ada tetapinya, saudara. Disuruh kita renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati, ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Inilah, saudara, ya, yang harus kita jadikan renungan kita untuk sifat yang ke-17 ini. Ciri-cirinya itu adalah menyampaikan sesuatu yang tidak valid, yang kebenarannya masih diragukan, hanya tahu sepotong-sepotong, ya, apalagi didorong dengan keinginan supaya dihargai, ya, supaya kelihatan pintar, ya, supaya dipercaya. Ini berbahaya. Saudara yang memiliki ciri-ciri sifat ini harus segera bertobat, saudara, ya. Bertobat, saudara. Apalagi orang-orang yang berbicara firman Tuhan jangan merupakan orang-orang yang sok tahu. Begitu juga dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang ketika mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, karena ayat yang disebutkan itu adalah sesuatu yang sudah sering dia dengar, maka dia berpikir atau merasa di dalam hati, ini sudah aku tahu, ya kan? Tidak perlu lagi aku perhatikan. Saudara, saya harus kasih tahu kepada saudara. Buat saya, saudara, setiap apapun yang sudah saudara ketahui dari firman Tuhan, kalau saudara mendengarnya kembali, itu artinya diteguhkan bagi saudara. Jadi saudara harus tetap fokus dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan itu. Jangan merasa sok tahu. Misalnya ada hamba Tuhan berkhotbah, Yohanes 3 ayat 16, ini kan sangat umum, saudara, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Ini dari anak TK sudah pernah dengar firman ini. Lalu ketika pendeta naik mimbar berkhotbah mengenai ayat itu, saudara bilang, ini kan udah sering saya dengar. Tidak perlu lagi saya harus mendengarkan ini mah udah basi.
Saudara, saya ingatkan sekali lagi, jangan engkau mengabaikan setiap pemberitaan firman Tuhan walaupun itu sudah sering engkau dengar. Karena setiap firman Tuhan yang engkau dengar kembali itu artinya meneguhkan kepada saudara. Jadi perlu untuk selalu diperhatikan, saudara. Kita lanjutkan, Yosua 1 ayat 8 bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, artinya kita melakukan penginjilan, dan juga untuk supaya iman kita timbul, karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan, saudara. Ketika kita merenungkan segala sesuatunya terlebih dahulu sebelum kita mengambil langkah, itu akan menguntungkan kita, saudara. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi berhentilah untuk berlagak tahu, berhenti untuk sok pintar. Di dalam Yakobus 1 ayat 19, di sini bagus sekali, saudara. Ya, disampaikan begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, lambat untuk berkata-kata inilah cara untuk mengerem sifat sok tahu ini, ya, sifat sok pintar ini. Lambat berkata-kata. Firman Tuhan mengatakan demikian, ya kan? Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi engkau harus mempunyai perhatian terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, jangan kita cuek. Maka itu dikatakan hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jangan cepat-cepat merespon. Belum direnungkan, belum diketahui apa pangkal masalahnya, langsung sok tahu bicara. Ya, dilanjutkan lagi firman ini dengan mengatakan dan juga lambat untuk marah. Nah, apalagi saudara, ya, tidak tahu asal muasalnya apa, langsung marah-marah. Sok tahu, saudara, ya, sok pinter. Jadi kita ini harus memahami bahwa berlagak tahu sok pintar ini adalah salah satu sifat buruk yang harus kita tanggalkan di dalam kehidupan kita. Sudah sering diingatkan bahwa tidak ada seorang pun dengan sifat buruk dapat tinggal dalam kerajaan surga. Jadi jangan main-main, saudara. Jangan main-main dengan sifat-sifat buruk yang sudah kami sampaikan ini. Saudara dengarkan dan ketahui ciri-cirinya. Jangan sampai ada di dalam diri kita ciri-ciri itu dan kita tidak menyadarinya. Karena biasanya orang yang memiliki sifat buruk ini, dia menikmati, saudara. Ya, itu celakanya. Dia menikmati. Dia puas kalau dia bisa melakukan sifat itu. Bahkan ketika diingatkan oleh orang-orang terdekatnya, dia bisa tersinggung, dia bisa marah. Atau paling tidak dia mengatakan, ya manusiawi lah, saya masih manusia kok. Bisa lah saya begitu. Bisa salah, ya kan? Tidak bisa, saudara. Di mata Tuhan, sifat buruk tetap sifat buruk. Tuhan tidak peduli apapun alasanmu. Engkau harus bertobat dan berubah. Jadi inilah sifat ke-17, ya, berlagak tahu sok pintar. Ini harus ditanggalkan. Kita harus bertobat dari sifat semacam ini, karena bukan saja merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain. Segala sesuatu harus direnungkan terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata. Kalau tahunya cuma setengah-setengah, jangan ngomong, saudara. Ya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita boleh cepat mendengar, ya. Dengarlah sebanyak-banyaknya. Ya. Cari informasi yang akurat. Jangan cepat-cepat kita berbicara, ya. Harus lambat untuk berkata-kata. Apalagi untuk marah, itu juga harus lebih lambat lagi, saudara. Ya, jangan sedikit-sedikit marah. Inilah pesan Tuhan untuk sifat yang ke-17 berlagak tahu sok pintar, saudara. Sifat ini akan semakin banyak ditemukan di dalam diri orang menjelang akhir zaman. Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, jadi kita harus waspada. Cek diri kita, saudara. Jangan sampai salah satu dari 18 sifat buruk ini terdapat di dalam kita ciri-cirinya. Demikian, saudara, untuk pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan sifat terakhir dari 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman, yaitu sifat yang ke-18 pada video berikutnya. Terima kasih, saudara, sudah memperhatikan pemberitaan firman Tuhan ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.